jajarannya. Izinkan saya untuk dikenalkan identitas. Nama saya Natalis Gebay, nama panggilan NATO. Organisasi dalam Wadaib Marbot ini tahun 2016, tahun 2017-18 saya pernah dikaderkan oleh kedua narasumber sebagai anggota formatur. Terima kasih banyak kedua guruku. Saya juga diperkenalkan identitas seperti itu. Kemudian dalam Wadaib Marbot saya bergabung sejak tahun 2015, tanggal 11 sampai 12. Sekarang tanggal berapa? 9. Tanggal 9 Oktober dulu, tanggal 11 September sampai tanggal 12 September 2015. Terima kasih, identitas saya seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Saya penjelasan identitas saya, nama saya Michael Gebay. Dalam anggota penerimaan mahasiswa baru, anggota Kemanan, dan materi ini saya sebagai notulen. Terima kasih. Kampus saya Universitas Cendrawasih, kampus Fakultas FKIP. Sekian dan terima kasih. Identitas kita sudah jelas, dan kita tidak perlu tunggu waktu. Sekarang kita masuk dalam pemandu materi, dan waktu selanjutnya diberikan kepada pemateri. Tinggalkan keluarga bersama, keluarga tercinta, adik kakak yang tercinta di kampung halaman. Lalu saya bertindak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Berbagai bukit, kali, gunung, lautan besar di Pasifik menyeberang, lalu saya ambil posisi di atas Teluk Jayapura. Untuk tujuan dan maksud saya menempuh dan mencari ilmu. Suatu kelak saya pulang kembali melihat kampung yang pernah saya tinggalkan berapa tahun yang lalu. SMA tidak sama dengan perguruan tinggi yang ada dan ada yang akan tentu di perguruan tinggi. SMA di kalangan orang tua, bagi kalau kita tidak bangun cepat, pasti orang tua dibangunkan untuk kita pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, hidup kisah bersama orang tua. Banyak kisah yang pernah kita tinggalkan di sana. Saya menindaklanjuti untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah itu kenangan buat mereka. Suatu saat pasti saya akan pulang kembali. Kemudian yang kedua, pesan orang tua kepada putra-putrinya. Ada banyak motivasi yang selalu mereka diberikan saat waktu kekosongannya, dan mereka mengisi dengan teguran yang pahit, tapi di situ manis. Kenangan yang saya selalu alami, pasti orang tua ditegur, kelak saya bisa dirubah. Ada motivasi orang tua adalah teguran dan emas. Tidak mungkin kita terbawa harus ke dalam dunia yang tak berdaya. Jangan malas. Anak pergi ke kuliah di tanah orang, jangan malas kuliah. Pergi untuk selesaikan studi. Pasti anak selesai, orang tua, ibu, ayah, kakak, adik, nanti kami akan bahagia. Yang kedua, kuliah harus fokus. Tidak boleh mondar-mandir.
Adik-adik datang di kota studi Jayapura untuk menempuh dunia pendidikan, memelihara budi karaktermu, lalu adik akan pulang kembali untuk melayani kamu punya orang tua yang pernah ditinggalkan di sana. Yang berikut, adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan itu banyak, tapi menurut Emil Salim, dia pernah menyatakan adaptasi adalah penyesuaian lingkungan yang sedang menempati lingkungan baru yang sama lingkungan lama agak beda. Adik-adik hari ini ambil tempat baru menyesuaikan kondisi, iklim, situasi, permasalahan, perkuliahan ke depan. Menurut Bapak Emil Salim, lingkungan adalah segala sesuatu termasuk benda, kondisi, keadaan, flora dan fauna, dan merupakan pengaruh yang terdapat di sekitar kita. Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap ruangan yang kita ditempati. Di situ banyak pengaruh menyerupai lingkungan maupun kondisi. Jadi lingkungan tempat tinggal kita pentingnya. Awal saya datang dari Paniai ke Jayapura, memang saya tidak tahu tempat tinggal saya. Setelah adik tiba di Jayapura pasti kenal, karena adik-adik punya kakak senior, pasti diajak, dibina, ditegur, disarankan melalui motivasi, nasihat dan lain-lain. Penting kenali tempat tinggal. Sekarang ada yang tinggal di asrama Paniai di sini. Tapi jangan ambil posisi asrama Paniai di Expo atau di Sentani. Perbedaan itu penting. Perbedaan tempat tinggal Anda. Kalau saya keluar di jalan depan, berarti saya punya arah tujuannya di mana. Yang kedua, pentingnya kenali kota studi Anda. Kota studi Anda di mana sekarang? Kota studi Jayapura. Pasti Jayapura itu berbentuk kota letaknya dalam isinya banyak kondisi pengaruh situasi, kemudian halangan dan akan hadapi di kota studi ini. Tidak mungkin kita seenak diajak dan selalu ada uang terus, tidak. Kita datang di sini untuk mengalami berbagai masalah. Setelah kau hadapi, kau jago, berarti kau berdeka di kota studi. Kemudian perbedaan antara senior dan junior. Senior junior sangat penting. Adik, saya mau tegaskan. Kelebihan, kompetensi, kepintaran, ilmu, pengetahuan. Biar bukan senior di sana tidak tahu mandi, rambut gimbal yang sedang duduk di samping. Di bagian saya itu kiri, di bagian ada itu kanan. Itulah kita punya guru pengganti orang tua di kota studi ini. Mereka ajak di jalan ini, mereka ditegur, diterima. Karena proses penyesuaian di situ Anda akan alami, di situ Anda akan pahami tentang adaptasi lingkungan yang sebenarnya. Masa tubuhnya, bodinya sama, jadi saya mau lawan, tidak. Kalau kau tahami dan pahami tentang jenjang studi, berarti ada yang bisa pernah berpikir adaptasi yang sebenarnya. Belum ujian semester, kita harus lacak informasi itu sangat penting. Jangan kita ujian lalu tinggalkan informasi dan kita pulang ke kampung buru-buru. Kemudian waktu pasti akan menyesal. Ketika ada belum patuhi pada papan informasi yang dosen naikkan, perlu dipatuhi. Yang kedua, informasi mengenai pengumuman nilai. Adik sebelum tinggalkan kota studi mau kemana terserah, tapi nilai Anda perlu cek lalu pulang. Jangan disuruh cek, berarti adik belum memiliki adaptasi kampus yang benar.
Jangan macam sombong-sombong lalu pulang ke sana, kejarkan kamu dan nilai. Jatuh bagaimana? Menjadi risiko. Yang ketiga, informasi mengenai pengumuman libur. Libur juga harus berutak hati saat mereka kasih lagi pengumuman. Kalau tidak lihat papan informasi setiap fakultas Anda, berarti rugi. Karena adik sebelumnya itu belum cek informasi tentang pengumuman libur. Kemudian nomor bagian 2, pahami sistem belajar, ilustrasi dan sumber lain yang mendukung Anda. Literasi menulis membaca. Sebagai contoh, dalam semester berjalan setiap dosen mempunyai metode yang berbeda untuk akumulasi nilai mata kuliah dalam semester tersebut, yakni berbagai sebagai berikut. 1. Kehadiran Anda. Dosen punya metode, lalu kita kumpul ke dosen bersangkutan. Itu kita punya nilainya. Tugas itu 25%. Kemudian kuis itu apa? Kuis itu setelah belajar pasti dosen diberikan tugas kerjakan lalu kumpul pulang ke rumah masing-masing. Itu namanya kuis. Kalau tugas dosen kasih PR atau pekerjaan rumah minggu depan disuruh kumpul. Intinya mahasiswa baru itu taati apa yang diberikan oleh dosen bersangkutan itu. Frekuensinya berapa? Setelah kita lewati semua rangkaian oleh dosen 100%, bisa dapat nilai A juga bisa. Jangan orang biasa bilang nilai A itu Tuhan Yesus punya, tidak. Saat kita belajar benar-benar kita ikuti sesuai dengan petunjuk oleh dosen bersangkutan, berarti nilai A itu Tuhan Yesus yang akan diberikan kita. Bukan karena aku, jangan ukur bodoh dan pintar. Itu ukuran. Intinya kehadiranmu di mana? Kebenaran di mana? Nomor yang kakak sudah ambil, satu kuliah jangka panjang 1 sampai 10 atau seterusnya. Kemudian kuliah jangka pendek 2,5 semester atau 3 tahun. Kemudian kuliah nomor 3, target mencapai 4 tahun dan saya akan selesai di perguruan tinggi itu. Kalau senior arahan, sebelum kamu masuk itu tanya pada senior, jangan malu-malu. Malu bertanya, sesat di dalam. Kalau kau tanya pasti tahu. Oh senior arahan itu berarti saya akan ikuti. Lalu saya punya impian, cita-cita yang sudah target, pasti saya akan pulang. Dan saya punya hasil pasti tunjuk orang tua. Orang tua pasti bahagia. Nah itu yang kamu ingat. Kalau kau mondar-mandir baru sebentar 10 tahun lewat kau kuliah sudah lalu pulang, itu bukan mahasiswa, itu hanya mahasiswa yang pamer-pameran di kota studi. Pameran tahu jual-jualan. Tidak boleh kamu pergi begitu. Datang untuk selesai lalu pulang. Itu orang tua mau. Kemudian yang kedua, semua rangkaian yang tadi saya jelaskan kalau ikuti berarti bisa wisuda 2 tahun. Mata kuliah bersifatnya kontrak. Kalau mata kuliah jatuh, kontrak ke bawah. Mengirim file atau apa tugas yang diberikan dosen mudah dikirim. Yang keempat, kenali organisasi kampus Anda. Yang kedua, ketua tingkat. Ketua tingkat itu kalau kita ada di SMP, SMA, SMP itu ketua kelas jurusan atau ketua tingkat menengah kelas 2 kelas 3. Yang ketiga HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Yang keempat DPD, seperti DPD Kris DG itu DPD pelaku sekarang yang PMPM. Hebat juga kita upload bocor. Ikuti, kalau ikuti berarti pasti ada apa yang Anda pikirkan saat ini di sana tembus. Kemudian BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada di fakultas, ada umum. Umum berarti tingkat presiden mahasiswa di kampus itu. Itu perlu kenal. Kita langkah-langkah adaptasi kuliah online dengan kekurangan online. Yang ketiga, belajar bersama
dari mana saja teknologi pengajaran. Kita masuk pada kuliah online. Kita kenal namanya WhatsApp. Tadi saya bilang suruh ambil nomor HP oleh dosen bersangkutan. Nanti WhatsApp dimasukkan huruf Anda sebagai mata kuliah kelas berapa, kelas C, kelas B, kelas apa, tergantung kamu. Kenal Google Meet. Kenal Google Meet. Dosen kebanyakan itu melalui Google Meet. Nanti kan ketemu kuliah online melalui Google Meet. Dengan wadah Ikmar pun adalah salah satu penyesuaian anggota baru untuk mengikuti mekanisme organisasi yang ada. Karena aturan organisasi ini membawakan Anda untuk mengikuti prinsip wadah Ikmar pun secara terinci. Sehingga wadah Ikmar pun mempunyai ADART, GBH, dan GBH. Nomor 1, anggota baru semester 4 ke bawah proses penyesuaian lingkungan di wadah Ikmar pun. Beda ya, setiap ikatan ke-8 ikatan lokal di bawah naungan FKP punya ADART beda-beda. Kalau ADART Ikmar pun semester 4 ke bawah dia proses untuk menyesuaikan wadah Ikmar pun. Semester 5 baru semuanya hak dilepas. Bisa ditanya, bisa bertindak, bisa lakukan. Tujuannya satu, intinya jaga kebersamaan kita dalam wadah Ikmar ini. Yang kedua, pengambilan bagian dalam kepanitiaan, baik itu panitia penerimaan dan panitia nakal ketentuan dalam ADART. Tahan itu adalah obat. Tabah itu adalah obat. Kau mau terbang kemana sekarang? Bisa lompat dari sini ke Balian, tidak bisa. Tahan itu adalah obat herbal, mampu lawan segala pembunuhan di lingkungan kota studi Jayapura. Perang besar datang, tidak boleh kamu pergi langsung. Terjadi musibah di sini, tidak boleh kamu pulang ke kampung sana. Pulang pasti tidak akan pulang selamanya di sini. Ingat, selalu terjadi senior-senior kalian yang sudah pulang. Yang kita asal bersyukur, mari kita bangkit berjuang, lalu kita pulang. Ingat, saya adalah mahasiswa yang mampu berubah. Kata-kata lain itu agen perubahan masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan gereja, masa depan sekolah, masa depan rakyat di bangsa Papua ini. Ingat itu. Bunglon merupakan hewan yang memiliki kemampuan berganti warna kulitnya sendiri. Pohon. Saat dicampur, sifat karakter kita bersama orang tua bisa dibina. Warna kulitnya masih tetap. Kalau di sini bau pakai yang kotor dibersih oleh air yang ada di rumah, bisa bersih dan berubah karakter, berubah warna kulitnya, berubah tempat kerjanya, berubah ketemu orang tuanya, berubah ketemu seniornya, senior yang di sana lain daripada di sini, berubah teman-temannya. Ketika bunglon didapat lihat hutan, dia punya warna kulitnya berubah seperti tempat yang dia hinggap. Musuh dengan manusia lainnya, pasti dia punya warna kulitnya dia berubah. Dia bisa lawan itu. Kadang kita satu contoh di kebun kita tanam satu sayur. Sayur itu dia cepat, tumbuhannya cepat, lihatnya daun-daunnya yang bagus. Itu berarti bunglon itu selalu melindungi, memelihara dan mengawasi lingkungan itu. Dari adaptasi dia punya kesimpulan adalah bunglon itu. Bunglon adalah mampu berubah sifat karakter kita karena buat kita di Jayapura. Kita petik kesimpulan dia adalah bunglon. Kita ini adalah bunglon. Kita tidak tahu bahasa Indonesia, pasti tahu di sini bahasa Indonesia. Perubahan kita terjadi pada itu karena kita sudah ikuti sesuai kondisi Jayapura sini. Ini beda dua tempat. Satu itu rumput yang beda, satu itu tempat yang beda. Nah, seperti itu gambarnya adaptasi lingkungan. Nah, pemaparan visi misi pemateri saya cukup sekian.
Kita masuk pada sesi yang bertanya, waktu 20 menit. Nah, kurang mengenangkan di kesempatan ini. Saya juga bukan senior tapi melatih. Adik-adik dan senior, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kembalikan ke moderator. Pada sesi pertanyaan, tanya jawab. Tanya jawab. Di sini mahasiswa baru 2 orang, terus mahasiswa senior 1 orang. Oke, dari mahasiswa baru 2 orang ada. Coba ulang kan? Belum tulis ya. Pertama saja. Pertama ini bagaimana caranya untuk Di sini bagaimana kondisinya? Di sini bagaimana arahan motivasi agar saya bisa tercapai saya punya cita-cita. Dan apa yang ada belum kena, melalui bertanya pasti akan kena. Pengetahuan itu kata dasarnya tahu, mengerti. Kemudian yang kedua apa tadi? Masih dinamis, lokal, fungsional, regional itu punya ada arti GBHK, GBHO. Ada arti adalah perangkat organisasi, aturan organisasi. Jadi pagar organisasi. Ketika ada bertindak melawan ada arti berarti itu melanggar mekanisme organisasi. Yang kedua GBHK, GBHO, garis besar organisasi IPMARPOD. Kemuda Yaido Kemuda, Yaido Demida itu adalah wadah IPMARPOD. Itu namanya garis besar organisasi IPMARPOD. Garis besar haluan organisasi IPMARPOD adalah GBHK GBHO. Batas wilayah, tapar batas. Kalau ada arti itu aturan. Tadi saya sudah sebutkan ada arti kalau ada yang melawan batas IPMARPOD itu semester 4 ke bawah itu masih tahapan penyesuaian. Berarti itu namanya aturan ada arti. Saat rapat tidak boleh ajukan pertanyaan jika ada masih dalam status 4 semester 3 ke bawah. Ada kesopanan, etika terhadap senior atau Soleman Gopai berhadapi dengan senior di mana tempat atau di gereja, di organisasi, bahkan pula tempat tinggal. Sopan santun penting, hargai itu penting. Jaga martabat leluhur di kota studi ini. Bahkan pula kembali pun itu adalah nilai segala-galanya. Entah di mana tempat, melamar di kantor, di kuliah, segala macam. Etika adalah dan cekayame tentang apa? Kuliah. Menempuh kuliah. target mencapai 4 tahun. Apa yang kita harus lakukan dalam target mencapai 4 tahun yang saya akan selesaikan. Iya, baik, terima kasih. Kejadian dari anggota baru atas juga pertanyaan bagus. Mau mencapai tujuan apa yang tadi saya sudah bahas. Kehadiran Anda, keaktifan Anda, apa yang tugas diberikan oleh dosen mata kuliah sudah amankan ke dosen bersangkutan, berarti nilai semester akan selamat. Ini status mahasiswa punya prinsip dalam hal pribadi harus mengatur diri, tidak boleh buat dalam waktu yang kita sudah diatur. Itu dalam satu prinsip. Kemudian prinsip tujuan itu perlu ada prinsip. Kemudian yang ketiga, segala pelayanan itu punya prinsip yang kita harus mencapai tujuan dan target yang kita sudah terapkan. Yang duduk di sana senior kita tidak tahu mandi, yang duduk di samping ini kita punya senior. Nahum Tenoye
benar terjadi arahan kalian, hari ini saya sudah nyatakan, saya ucapan terima kasih banyak guruku. Terima kasih banyak Pembina Mahfud Samuel Gobai bila tidak hadir di kesempatan ini. Pemaparan materi tentang adaptasi lingkungan cukup sangat saya diucapkan adik-adik. Apabila salah kata, salah atur, salah jelaskan, salah pemaparan, tinggalkan di ruangan kalau ada pergi memetik lebih baik dari sekarang. Terima kasih banyak. Salam Hipakut. Salam Hipakut. Hipakut. Siap, merdeka. Lalu pulang ke tempat belajar Anda. Kembalikan ke moderator. Mungkin kita sudah klarifikasi ke dalam dan kesimpulan sudah disimpulkan. Jadi pemateri yang pertama cukup dan sekian. Dan sekarang waktu selanjutnya kita berikan ke pengarah.